timer C. Maksimal 20 menit. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berupa analisis kepuasan pelanggan terhadap jasa ekspedisi menggunakan Smart Plus yang beranggotakan Fikri Rashidi, Queen Amala, Welita Rizya, Ica Hidayat. Selanjutnya, terdapat latar belakang masalah. Jasa ekspedisi merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada bidang pengiriman barang yang dimana pada pengiriman tersebut pelanggan dikenakan tarif untuk ongkos kirim untuk setiap paket barang. Salah satu jasa ekspedisi untuk pengiriman barang yaitu Shopee Express. Dengan banyaknya jasa pengiriman barang yang ada di Indonesia, Shopee Express harus dapat bersaing dengan jasa ekspedisi lain dan tentunya memberikan kualitas pelayanan yang baik agar kepuasan pelanggan dapat terwujud. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat kepuasan terhadap kualitas tingkat layanan yang diberikan oleh jasa ekspedisi Shopee Express. Yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap kecepatan dari jasa ekspedisi Shopee Express. Yang ketiga, bagaimana kepuasan pelanggan terhadap kepercayaan kondisi pesanan dalam menggunakan jasa ekspedisi Shopee Express. Yang terakhir, bagaimana kepuasan pelanggan terhadap harga yang diberikan oleh jasa ekspedisi Shopee Express. Yang selanjutnya terdapat tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk menentukan kualitas tingkat layanan yang diberikan oleh jasa ekspedisi Shopee Express. Yang kedua untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan terhadap kecepatan dari jasa ekspedisi Shopee Express. Yang ketiga untuk menentukan kepuasan pelanggan terhadap kepercayaan kondisi pesanan dalam menggunakan jasa ekspedisi Shopee Express. Yang keempat yaitu untuk menentukan kepuasan pelanggan terhadap harga yang diberikan oleh jasa ekspedisi Shopee Express. Selanjutnya terdapat konseptual framework. Yang pertama terdapat tinjauan literatur tentang Shopee Express. Shopee Express adalah jasa kirim Shopee khusus untuk penjual terpilih di mana pengirim akan ditangani langsung oleh Shopee. Shopee Express menyediakan 4 jenis layanan yaitu Shopee Express Standar, Shopee Express Sunday, Shopee Express Instant, dan Shopee Express Hemat. Yang kedua terdapat teori, model, dan hipotesis. Yang pertama terdapat teori. NPS adalah metode yang digunakan sebagai alat pengukuran dan mengontrol untuk tingkat kepuasan pelanggan. Selain itu, NPS berfungsi sebagai pengukur loyalitas pelanggan, tetapi berfungsi juga sebagai alat pemandu loyalitas pelanggan. Penggunaan NPS dengan mengkategorikan pelanggan berdasarkan jawaban mereka melalui pertanyaan yang diberikan oleh kuesioner. Analisis NPS yaitu untuk mengetahui tingkat loyalitas pelanggan terhadap suatu brand dengan mengkategorikan pelanggan menjadi 3 kategori yaitu promoter, pasif, dan detraktor. Dengan responden pada kategori pasif tidak diperhitungkan dalam analisis NPS. Semakin tinggi nilai promoter, semakin rendah nilai detraktor, maka akan semakin baik nilai loyalitas pelanggan suatu brand. Skor dari NPS memudahkan untuk mengatur kedua tolak ukur kinerja internal dan tolak ukur eksternal yang nantinya dibandingkan dengan pesaingnya. Selanjutnya, terdapat model, yaitu model konseptual yang dibentuk variabel terdiri dari kualitas layanan personal, harga, kecepatan, kondisi barang, yang dimana variabel ini akan menjadi komponen penilai untuk mengetahui sebuah pengaruh pada kepuasan komponen terhadap jasa ekspedisi Shopee Express. Adapun model yang dirancang pada penelitian ini. Selanjutnya, terdapat pengolahan data yang didapatkan bahwa nilai outer loading pada indikator P3 dengan variabel price tidak valid atau di bawah 0,5. Sedangkan data dapat diterima apabila nilai outer loading yang lebih dari 0,5. Karena begitu, P3 telah dieliminasi agar selanjutnya data dapat diolah sehingga menghasilkan konseptual model seperti di bawah ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fikri Rashidi. Baik, selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis personal contact quality atau kualitas layanan, yaitu hipotesis tentang pengaruh kualitas layanan Shopee Express terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah harga, yaitu hipotesis tentang pengaruh harga yang ditawarkan Shopee Express terhadap kepuasan pelanggan dengan memperhatikan apakah barang yang datang sesuai dengan barang yang ditawarkan. Yang ketiga adalah timelines atau kecepatan, yaitu hipotesis tentang pengaruh
ketepatan waktu Shopee Express terhadap kepuasan baik dalam pemrosesan persiapan barang sampai ke pengiriman. Yang keempat adalah order condition atau kondisi barang secara positif mempengaruhi persepsi kepuasan pelanggan atau kondisi barang dengan menggunakan Shopee Express terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya metodologi. Metodologi ada 5 tahapan. Yang pertama adalah sampel dan teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan melalui kuesioner dengan 100 responden yang dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2022. Yang kedua, pengukuran dan konsep variabel. Penelitian ini dari 15 variabel laten yang hanya dapat diukur secara langsung dengan menggunakan 2 atau lebih instrumen penelitian. Variabel laten, endogen atau dependen yang digunakan bertindak sebagai mediator terhadap penggunaan dan PBC. Yang ketiga, ada desain kuesioner. Pada bagian pertama terdapat tujuan penelitian, lalu bagian kedua mengumpulkan data demografis responden, dan yang ketiga mengenai variabel penelitian, diantaranya personal contact quality, time length, price, order condition, customer satisfaction, lalu yang terakhir adalah net promoter score. Dan yang keempat ada demografis, data demografis, distribusi frekuensi, yang dapat dilihat dengan rentang persenan yang tertera. Lalu yang terakhir ada teknik analisis. Analisis jalur dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Structural Equation Model atau SEM yang terdapat dari 2 komponen dasar. Next, ada hasil dan pembahasan. 4.1 Hasil outer model. Model penelitian ini akan dianalisis memakai metode partial least score atau PLS dan dibantu menggunakan aplikasi Smart PLS 3.0. PLS adalah galat satu metode cara lain Structural Equation Modeling atau SEM yang bisa dibuat mengatasi masalah-masalah dalam interaksi di antara variabel yang sangat kompleks. Namun, ukuran sampel data yang kecil hanya memuat 30-100 lebih sampel dan mempunyai perkiraan non-parametrik, ialah bahwa data tidak mengacu dalam galat satu distribusi tertentu. Bersumber dari Yamin dan Kurniawan 2009. Lalu 4.2 Hasil inner model. Inner model merupakan model struktural yang digunakan untuk memprediksi hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat antara variabel laten atau variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Inner model bisa dinilai menggunakan metode R-square atau reliabilitas indikator buat construct dependent dan nilai t-statistik berdasarkan pengujian koefisien jalur PET koefisien. Semakin tinggi nilai R-square, berarti semakin baik model prediksi berdasarkan model penelitian yang diajukan. Nilai PET koefisien memberitahukan taraf signifikansi pada pengujian hipotesis. Selanjutnya akan dijelaskan hasil outer model. Hasil dari outer model itu terdiri dari yang pertama adalah validitas konvergen. Bisa dilihat pada tabel dari hasil pengolahan data menggunakan Smart PLS bahwa mayoritas indikator pada masing-masing variabel dalam penelitian ini memiliki nilai loading faktor yang lebih besar dari 0,7 dan dikatakan valid dan sangat memuaskan. Selain itu, terdapat 7 indikator yang memiliki nilai loading faktor yang kurang dari 0,7. Yang pertama ada pada variabel personal contact quality dengan indikator Q1 dan Q3, lalu pada variabel timeless dengan indikator T2, lalu pada variabel order condition dengan indikator C2 dan C4, dan yang terakhir pada variabel customer satisfaction dengan indikator S1 dan S3. Ketujuh indikator ini masih dapat diterima dikarenakan nilai outer loading-nya masih lebih dari 0,5. Yang kedua adalah validitas diskriminan atau diskriminan validity. Dapat dilihat pada tabel bahwa hasil cross-loading menunjukkan bahwa nilai korelasi variabel dengan indikatornya lebih besar daripada nilai korelasi dengan variabel lainnya. Dengan demikian, bahwa semua variabel atau variabel laten sudah memiliki diskriminan validity yang baik, yang mana indikator dari blok indikator variabel tersebut lebih baik daripada indikator di blok lainnya. Selanjutnya,
adalah hasil pengujian Fornal-Lecker yang mana apabila akar kuadrat AP untuk masing-masing variabel lebih besar dari korelasi antara dua variabel di dalam model, maka dikatakan bahwa model memiliki discriminant validity yang baik. Nilai AP yang baik disyaratkan memiliki nilai lebih besar dari 0,5. Hasil yang direkomendasikan adalah nilai akar AP harus lebih tinggi dari korelasi antar variabel. Pada pengolahan data ini didapatkan bahwa seluruh variabel menunjukkan nilai AP yang lebih besar dari 0,5. Lalu setelah itu didapatkan seluruh nilai variabel bernilai lebih dari 0,5, maka akan dilakukan perbandingan akar kuadrat AP dengan korelasi antar variabel dalam model sehingga didapatkan hasil sesuai tabel berikut. Dari hasil di atas, data ditunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AP untuk masing-masing variabel lebih besar daripada nilai korelasinya sehingga variabel dalam model penelitian ini masih dapat dikatakan memiliki discriminant validity yang baik. Selanjutnya adalah composite reliability, yaitu setelah dilakukan pengujian validitas konvergen dan validitas diskriminan, maka pengujian reliabilitas variabel laten ini akan diukur melalui nilai composite reliability-nya. Variabel dinyatakan reliable jika composite reliability-nya memiliki nilai lebih dari 0,7, maka variabel dinyatakan reliable. Berikut adalah hasil atau nilai composite reliability yang didapatkan. Dari hasil output tersebut menunjukkan bahwa nilai composite reliability untuk semua variabel berada di atas 0,7. Dengan nilai yang dihasilkan tersebut, semua variabel memiliki reliabilitas yang baik sesuai dengan batas nilai minimum yang telah disyaratkan. Selanjutnya hasil inner model akan dijelaskan oleh Echa Hidayat. Selanjutnya ada inner model. Yang pertama adalah analisis varian atau uji determinansi yang dimana dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar atau penting kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai dari koefisien tersebut dihasilkan pada tabel berikut sehingga variabel tersebut mampu menjelaskan variabilitas contrast customer satisfaction sebesar 48,6%. Next. Lalu ada model fit yang akan digunakan yaitu SRMR dan NFI. Apabila nilai NFI lebih dari 0,9, maka model tersebut dapat dikatakan baik. Dan jika nilai SRMR kurang dari 0,1, maka model juga dapat dikatakan dengan baik. Pada tabel tersebut, nilai NFI yang didapatkan adalah 0,538, yang mana kurang dari 0,9, sehingga hasil NFI dinyatakan bahwa model ini belum baik dan nilai SMR yang dihasilkan yaitu 0,095, maka hasil SRMR adalah model dapat dikatakan dengan baik. Next. Lalu ada pengujian hipotesis yang dilakukan dari output pengujian inner model yang mencakup hasil R-square, koefisien parameter, dan tes statistik. Nilai-nilai tersebut dapat didapatkan dari output bootstrapping yang dipakai dalam penelitian ini merupakan tes statistik lebih dari 1,95 menggunakan taraf signifikan p-value 0,05 atau 5% dan koefisien beta bernilai positif. Berikut adalah tabel PET koefisien yang menunjukkan hasil hipotesis tersebut. Untuk hipotesis pertama yaitu personal contact quality secara positif mempengaruhi perspektif customer satisfaction. Hasil yang didapat yaitu sebesar 0,281 dan tes statistik yaitu sebesar 2,757. Dari hasil tersebut, tes statistik signifikan karena lebih dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa hipotesis pertama dapat diterima. Next. Lalu hipotesis kedua menguji apakah price secara positif mempengaruhi customer satisfaction. Hasil pengujian didapatkan sebesar tes statistiknya yaitu 0,125 dan tes statistik yaitu sebesar 1,059. Dari hasil tersebut, tes statistik tidak signifikan karena kurang dari 1,96 dengan p-value lebih dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Lalu yang ketiga, hipotesis ketiga menguji apakah timeless atau kecepatan secara positif mempengaruhi customer satisfaction. Dari hasil tersebut didapatkan 0,343 dan tes statistik yaitu sebesar 2,709. Dari hasil ini dinyatakan tes statistik signifikan karena lebih dari 1,96 dengan p-value kurang dari 0,5 sehingga disimpulkan bahwa hipotesis H3 diterima. Next.
Dalam kualitas layanan logistik, kecepatan atau waktu merupakan salah satu hal paling penting dalam layanan logistik dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal tersebut berbanding lurus dengan data responden yang menyatakan bahwa kecepatan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Lalu untuk hipotesis keempat, menguji apakah order condition secara positif mempengaruhi customer satisfaction. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien beta order condition terhadap customer satisfaction sebesar 0,068 dan tes statistik yaitu sebesar 0,546. Dari hasil ini dinyatakan tes statistik tidak signifikan dengan p-value lebih dari 0,5 sehingga disimpulkan bahwa hipotesis keempat ditolak. Next. Kesimpulannya yaitu hasil yang diperoleh untuk personal kontak quality mempengaruhi secara signifikan terhadap customer satisfaction dan variable price tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap customer satisfaction. Untuk variable price dapat dipengaruhi karena price yang ditawarkan oleh jaksa ekspedisi tidak sesuai dengan kondisi barang atau produk yang sampai ke konsumen. Lalu untuk variable timeless mempengaruhi secara signifikan terhadap customer satisfaction. Selanjutnya untuk variable order condition tidak mempengaruhi secara signifikan. Untuk variable order condition dapat terjadi karena kemungkinan kelalaian saat pengiriman barang untuk sampai ke konsumen. Lalu analisis Net Promoter Score atau NPS yaitu cara untuk mengetahui loyalitas pelanggan. Pada penelitian ini diperoleh hasil NPS untuk kategori promotor adalah 45, kategori pasif adalah 53, dan kategori detraktor adalah 2. Maka NPS pada penelitian ini adalah 43 dengan kategori NPS termasuk NPS Excellent. Next. Selanjutnya terdapat saran yaitu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap variable price yaitu dengan memberikan biaya kirim yang sesuai dengan kualitas pada pengiriman, memberikan loyalitas terhadap konsumen seperti potongan biaya kirim, kepastian barang atau produk sesuai dengan jaminan yang diberikan atau jaminan produk rusak dan lainnya. Untuk usulan terhadap order condition agar meningkatkan kepuasan pelanggan yaitu dengan meningkatkan keamanan pengemasan produk, meningkatkan keamanan produk saat pengiriman, memastikan bahwa produk yang dikirim sampai ke konsumen dalam keadaan baik, serta meminimalisir kerusakan produk saat pengiriman. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.